Sekolah SMK Negeri 1 Leuwimunding, Bapak dan Ibu Wali Kelas SMK Negeri 1 Leuwimunding. Puji dan syukur marilah kita senantiasa. Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Guru Penggerak Angkatan 6. Sholawat serta salam semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Guru Penggerak, Ibu yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Kelas 10. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya pada saat ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Pertama saya merasa bangga bahwa sekolah kita ada salah satu gurunya berhasil atau bisa masuk lolos seleksi di calon guru penggerak. Nah, kemarin itu memang banyak yang ada beberapa yang mendaftar tapi yang mungkin belum belum rezekinya. Ya, tapi alhamdulillah dari sekian yang mendaftar itu ada juga sekolah kita yang terpilih menjadi guru penggerak. Dan berikutnya juga saya berharap ya, jika ada lagi program guru penggerak, ya mohon untuk mendaftar. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini saya berharap ya, imbas dari yang sudah dilaksanakan kegiatannya oleh guru penggerak selama 2 bulan kemarin itu bisa kita aplikasikan. Nah, minimalnya di kelas 10 dulu. Nanti mungkin ada yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berharap Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan aksi nyata dari guru penggerak kita. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Umayanti SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatawi alim, ya fatawi alim, ya fatawi alim. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Leuwimunding yang saya hormati, terima kasih banyak atas kedatangannya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya saya haturkan. Selama saya menjadi guru penggerak, beliau selalu mendukung dan memfasilitasi saya, selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tetap semangat menjalani program guru penggerak ini. Tak lupa Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya berdiri di sini akan melakukan aksi nyata modul 1.4 setelah saya menyelesaikan
satu modul. Dari modul 1 itu ada 4 sub pokok bahasan dan ini adalah yang terakhir. Saya mengikuti guru penggerak ini pada dasarnya niat hati yang terdalam itu saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya, menambah pengalaman saya, dan bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini khususnya saya mengimbaskan atau berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di dalam program guru penggerak. Ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Welcome ya di sini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Berdirinya di sini, sekali lagi saya bukan ingin menggurui ibu bapak, karena saya percaya ibu bapak lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya. Maka di sini mari kita sharing, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan slide berikutnya, kita beri semangat dulu untuk kita ya. Ya, Ibu ya. Jadi nanti kita akan ada tepuk untuk memberikan semangat dan konsentrasi. Ya, siap ya Ibu Bapak ya. Kalau pagi itu tepuknya 1 ya. Tepuknya 1 dulu. Kalau siang sudah lebih semangat nih karena kita sudah beraktivitas, maka tepuknya 2 kali Bapak Ibu. Nah, kalau malam, jadi kita sudah ngantuk nih. Nah, jadi tepuknya setengah aja ya Bapak biar tidak berisik. Ya, setengah. Nanti otomatis tidak ada suara ya. Nah, di situ konsentrasi kita. Ya, bisa enggak ya Bapak Ibu? Ayo. Kita ya. Nanti ada tepuk-tepuk yang lainnya biar kita tidak ngantuk ya, biar lebih enjoy suasananya, lebih hidup ya Bapak Ibu. Ya Bapak. Topik dalam disiplin positif itu nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada disiplin, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir restitusi segitiga. Oke, segitiga restitusi, sorry. Ya, tapi sebelumnya tadi Ibu Bapak mungkin agak aneh ya. Tadi kenapa judulnya diseminasi? Ya, mungkin apa sih di undangan juga diseminasi apa gitu ya. Jadi diseminasi itu antara lain dari pengimbasan. Ya, jadi suatu interaksi yang akan suatu interaksi untuk menyampaikan suatu motivasi sehingga orang tersebut akan melakukan suatu perubahan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini diseminasi budaya positif. Saya bertujuan kalau kita akan melakukan suatu perubahan pada diri kita sendiri sehingga kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Begitu ya Ibu Bapak, setuju ya? Oke. Pertama kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru terlebih dahulu. Ya, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Apa sih prinsip pembelajaran diferensiasi? Ya, jadi prinsip pembelajaran diferensiasi itu kita sebagai pendidik harus bisa membedakan bahwa anak didik kita itu memiliki karakter dan keunikan yang berbeda. Betul Bapak Ibu? Apalagi sebagai wali kelas nih, Bapak Guru harus lebih mengetahui karakteristik dan keunikan masing-masing anak didik kita sehingga kita bisa menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, keunikan peserta didik kita. Ya, untuk apa sih? Tujuannya tentu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, tentu kita kepada arti disiplin. Ya, kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya apa
belajar. Kita harus menjadi seorang pembelajar seumur hidup tentunya. Kemudian, tujuannya, kenapa sih kita harus disiplin? Disiplin itu tujuannya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih kebijakan universal? Kebijakan umum yang sudah disepakati secara bersama-sama dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik apa, Ibu Bapak? Datangnya tentu dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik masih dari luar, artinya diri kita sendiri, dari dalam diri murid sendiri. Yaitu yang kita harapkan yaitu untuk terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur dalam berucap, kemudian peduli dan bertanggung jawab sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi kalau tadi tujuan kita itu mendidik, di akhirnya kita ingin bahwa anak didik kita adalah anak didik yang berkualitas, yang memiliki disiplin diri, sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, ketika disiplin itu melekat pada dirinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya di sini ada kebutuhan dasar manusia, ini berlaku untuk guru juga berlaku untuk murid kita. Tapi kita coba lebih peka lagi kepada murid kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira untuk survive, kebutuhan yang paling utama itu apa, Ibu Bapak? Minum, itu namanya sandang, papan, seperti. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu ini ngomongin ini udah lebar gitu. Ibu Bapak sebagai wali kelas pernah enggak mendapatkan anak didiknya yang suka caper? Itu biasanya mereka itu anak-anak yang kurang kasih sayang di rumahnya. Jadi mereka akan mencari kasih sayang itu dari gurunya, dari teman-temannya di sekolah. Maka di sini kita harus lebih peka. Barangkali Ibu Bapak nanti menghadapi peserta didik yang broken home. Di situ bagaimana kita merangkul anak tersebut biar dia lebih semangat dalam belajarnya. Jangan sampai background broken home-nya itu akan membuat yang berikutnya adalah kebebasan, freedom. Ini Ibu Bapak suka dikekang atau lebih suka bebas? I love freedom. Kita sendiri tetapi ternyata murid kita juga butuh kebebasan. Mereka itu kalau misalnya dikekang malah memberontak. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi bagaimana kita mengikuti alur dari karakteristik anak tersebut. Kemudian di sini ada kesenangan. Ibu Bapak suka happy ya? Suka. Anak didik pun sama. Mereka itu suka, lebih suka dengan fun, lebih suka dengan kesenangan. Mereka bisa mendapatkannya dari mana sih ketika di sekolah? Salah satunya itu dari pembelajaran. Ibu bapak guru menyajikan pembelajaran yang menarik. Itu salah satu yang bisa menjadikan anak menjadi happy di sekolah. Mereka sebagai teman jadi mereka itu lebih comfortable, lebih safety, lebih kalau misalnya ada permasalahan, mereka lebih terbuka, curhat kepada kita, sehingga kita sebagai orang tuanya bisa mengetahui dan memberikan solusi atas permasalahannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Aku belum motivasi yang mendasari perilaku manusia. Ketika kita melakukan disiplin, ini ada 3 motivasi nih, sama dengan murid kita juga. Terlebih dahulu kita mengetahui kalau motivasi itu merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan. Di sini anak-anak itu ada 3 tipe.
Ibu. Yang pertama itu ketika mereka melakukan suatu motivasi atau suatu kegiatan, mereka itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi kadang mereka itu ada yang saya mau disiplin karena saya takut dihukum. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang seperti itu motivasinya ekstrinsik atau intrinsik Bapak Ibu? Yes. Ya, jadi itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang suka ngasih hadiah kepada peserta didiknya? Suka, yaitu suatu award ya, suatu penghargaan. Boleh Bapak Ibu, tetapi penghargaan itu jika dilakukan secara terus-menerus maka itu akan menjadi ketergantungan. Itu sebenarnya tidak baik juga kalau dilakukan secara terus-menerus. Apa motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Oke, coba kita yang ketiga ya. Kalau yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jadi dia melakukan disiplin untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi itu timbul dari dalam diri sendiri. Itu sudah merupakan motivasi apa, Ibu Bapak? Intrinsik. Oke, ini Pak Uci udah mulai ngantuk ini. Ayo kita tepuk semangat ya Ibu Bapak ya. Ayo. Konsekuensi. Apa sih perbedaan antara keduanya? Ya, kalau hukuman ini bersifat tidak terencana. Ketika kita menghukum murid tidak tahu akan diapain sama kita. Ya. Dan itu ternyata hukuman itu lebih membekas. Waktu dulu saya pas sekolah, saya pernah dihukumi sama si bapak ini. Saya ingat terus. Padahal kesalahan saya sepele. Mungkin Bapak Ibu pernah pasti SMP, SMA merasakan? Pernah. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut kepada anak didik kita. Ya, kalau hal-hal negatif. Oke, yang kedua bersifat satu arah. Ya, jadi biasanya yang menghukum itu Bapak. Kalau yang dihukum nerimo. Oke. Legono ya. Ya, biasanya ya. Ya, kemudian yang ketiga hukuman bisa berupa psikis maupun di sini bisa jadi dengan kata-kata kita yang tajam itu akan lebih menyakitkan anak. Ya enggak Pak? Daripada jeweran ya atau tulisan begitu. Kata-kata itu lebih tajam Bapak Ibu. Maka hindari ya kita menghardik peserta didik. Ketika emosi, bagaimana cara kita untuk menahan emosi kita biar emosi kita tidak dikeluarkan, tidak dirasakan oleh anak didik kita. Sangat tinggi, ingin mukul, ingin menghukum, gemes banget gitu ya. Nah, sakit ya di sini. Iya, si Bapak ini bagus sekali ya Bapak. Terima kasih sudah membantu. Konsekuensi. Beda nih, kalau konsekuensi itu lebih baik tingkatannya daripada hukuman. Karena yang pertama, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya seperti ini. Murid-murid nanti, kalau misalnya kalian datang terlambat, kira-kira konsekuensinya apa ya? Kalau saya sendiri misalnya ya dalam bahasa Inggris, saya membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kalau misalnya datang terlambat, gimana kalau menyebutkan kalau terlambatnya baru sekali 3 vocabulary deh. Setuju nggak nih? Setuju. Anak menyepakati. Ini memberatkan kalian enggak? Dan saya mah tidak mau terlambat gitu ya. Jadi suatu bisa dilakukan ya konsekuensi tersebut karena sudah ada kesepakatan di awal ya. Kemudian yang kedua, ini pada efek konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, memang agak tidak nyaman sih, tapi itu tidak berkepanjangan seperti hukuman
sekali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, pintar ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Ya, sudah bisa membedakan? Oke, kita lanjut. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensi lagi yang lebih baik. Apa itu? Yaitu yang dinamakan restitusi. Restitusi apa sih? Menurut Gosen pada tahun 2004 bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan untuk murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyadarkan murid untuk kembali kepada kebenaran. Kemudian ada lagi menurut Charlson Gosen, yaitu restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, jadi kita hanya membimbing, kita mengarahkan bagaimana murid tersebut bisa mencari solusi dari permasalahannya. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, biar lebih berkarakter dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sih bukan menebus kesalahannya. Oke, adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Ya, nanti ketika ada permasalahan maka kita tawarkan solusi-solusi. Solusinya bisa kita berikan atau mereka juga sebenarnya sudah punya solusi. Jadi bagaimana kita mengarahkannya? Kemudian yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mengintrospeksi diri dia. Ya, apa yang sudah Ananda lakukan? Apakah itu sudah benar atau salah? Mereka akan bisa menjawabnya kok. Nah, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi fokus pada karakter, ya, bukan pada tindakan. Ini jadi lebih bagaimana kita menciptakan karakter baik, mengembalikan kepada karakter positif yang sebenarnya setiap orang itu memiliki dasar karakternya yang positif. Nah, kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, di endingnya kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, kepada anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sehingga kelak anak dapat terampil dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, kemudian keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati di awal? Maka akan kembali lagi. Oh iya, sebenarnya misalnya ya, oh iya, waktu di awal kita sudah melakukan suatu keyakinan kelas, yaitu tidak boleh terlambat misalnya, atau tidak boleh mencontek, atau berbagai kasus yang kita temukan, mari kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian ketika ulangan bahasa Inggris menggunakan thesis, kita menggunakan apa ya biasanya ulangannya. Nah, di sini ada 2 orang siswa ini yang bekerja sama. Kemudian saya panggil tuh anak tersebut. Ya, ini ada pada mereka. Ya, ketika mereka menyontek ya di kelas, kalian tahu tadi kesalahannya apa? Kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Tidak tahu. Beneran. Ya, tadi Ibu lihat kalau kalian itu bekerja sama ketika ujian. Menurut kalian itu baik atau enggak? Enggak, jawabannya ya. Mereka tahu kalau itu enggak baik ya. Nah, menurut kalian apa yang sudah kalian langgar? Ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal. Nah, bagaimana kira-kira nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya Ibu tidak mencari siapa yang salah, tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin waktu dulu Ibu juga pas duduk di sekolah pernah menyontek. Ya, tapi di sini bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, coba kesepakatan kelas apa yang sudah kalian langgar? Ya, kesepakatan
dan tidak boleh bekerja sama ketika ujian. Oke, sekarang kalian sudah tahu kesalahan kalian. Kira-kira solusinya apa? Mereka memberi suatu solusi. Kami siap untuk meminta maaf di depan teman-teman dan kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Oke, itu berarti konsekuensi yang sudah kita sepakati dari awal silahkan dilaksanakan. Tidak keberatan? Tidak. Ya, berarti itu merupakan salah satu penyelesaian restitusinya. Saya Nurlela dari SMK 1 Walu ini. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum karena kesalahan saya. Saya hanya diingatkan untuk komitmen dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat dan mengimbau untuk tidak melakukannya lagi. Oke. Di akhir pengimbasan ini, saya menginginkan Bapak Ibu kelas 10 ini sebagai pioner ya, untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya. Jadi kita pahami terlebih dahulu nih keyakinan kelas itu apa. Oke, sudah ngantuk? Lumayan. Oke, kita tepuk semangat dulu. Ayo, Ibu Bapak ya. Ayo. Ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sudah bisa dibuka matanya? Oke, kalau misalnya tetap ngantuk boleh keluar dulu, cuci muka ya, nanti kita bisa kembali lagi. Oke, di sini keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal ya, yang sudah kita sepakati bersama, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, silakan kita boleh terangkat terlebih dahulu itu keyakinan kelas itu apa. Ya, kita curahkan pendapat. Semua siswa wajib memberikan ide untuk membuat keyakinan kelas ini. Kemudian yang kedua, mencatat masukan murid di kertas atau papan tulis hasil curah pendapat semua murid dan tujuannya biar mereka bisa membacanya. Kalau waktu dulu saya membuat itu diberikan kertas yang bisa ditempel-tempel ya Ibu Bapak yang seperti itu, ya mereka diberikan keleluasaan untuk membuat mengaplikasikan ide-ide mereka dan ditulis di kertas tersebut. Kemudian menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Misalnya seperti ini Ibu Bapak, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau lebih positifnya gimana kira-kira Ibu Bapak? Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Ya mungkin lebih diperhalus lagi ya dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Ya, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Diusahakan hanya 3 sampai 7 bisa diaplikasikan di kelas kita sesuai dengan karakteristik keunikan di kelas masing-masing. Jika misalnya di kelas saya emang agak susah nih untuk pembayaran iuran kasnya, di situ cantumkan Ibu Bapak biar bisa uang kasnya bisa berjalan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ditinjau ulang, menyetujui dan ditandatangani oleh murid dan guru. Tentunya ketika kesepakatan kelas itu sudah terbentuk, di bawahnya tanda tangan wali murid atau wali kelas ya, dan disepakati oleh bersama. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding agar semua murid dapat melihatnya semenarik mungkin. Ya, boleh di Canva lah, Ibu Bapak sudah pada kreatif di sini ya. Atau misalnya dengan tulisan-tulisan anak biar lebih kelihatan karakteristiknya boleh. Nanti ditempel di kelas. Nah, ini sebagai pengingat juga ya Ibu Bapak di kelasnya. Misalnya siswa di kelas 10 TKRW 1. Siapa wali kelasnya? Oh Pak Ii, saya pinjam dulu ya. Oke. Yang pertama misalnya ya, ini misalnya saja ya Bapak Ibu boleh banget untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid Bapak Ibu. Yang pertama berdoa sebelum belajar, karena mereka suka lupa sih. Jadi ayo kita berdoa. Kalau saya sendiri kalau jam pertama doanya harus yang memimpinnya harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Kemudian datang tepat waktu, terus saling menghormati dan bertutur
bertutur kata sopan, baik itu kepada guru maupun kepada teman. Kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan. Kadang-kadang kita kalau misalnya pas masuk ya, aduh, itu lantainya. Ya, jadi bagaimana kita memberikan kesadaran dengan keyakinan kelas yang kita buat agar mereka tetap menjaga kebersihan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu salah satu contoh saja Ibu Bapak. Kesepakatan kelasnya nanti ditandatangani oleh wali kelas ya. Nah, ini kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi berdiskusi tentang peraturan ya. Kita kira-kira nih peraturan apa yang bisa kita laksanakan untuk menciptakan kelas yang kita idamkan, biar kita lebih nyaman lagi dalam belajar, lebih efektif lagi ketika pembelajaran. Kita tampung ide-idenya. Siapa? Semuanya harus memiliki ide. Ya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan dari berbagai ide yang mereka sudah tuangkan, yang sudah mereka tuliskan dalam secacik kertas ya. Kemudian kita ubah menjadi keyakinan. Ya, anak-anak, dari peraturan tadi coba yang mana kira-kira yang bisa kita buat suatu keyakinan kelas. Ya, kita meyakini yang mana yang kira-kira yang tadi kalian sudah tuliskan, yang mana yang bisa kita aplikasikan di kelas kita, yang bisa terasa banget manfaatnya untuk kita, yang bisa membuat kita menjadi kelas yang kita idamkan. Nah, berarti nanti setelah itu ya, setelah mereka menempelkan keyakinan kelas tersebut, dan silahkan dibuat di dalam suatu kertas asturo boleh, atau misalnya berupa diaplikasikan Pak, boleh banget ya Ibu Bapak, silahkan semenarik mungkin ya. Nah, ini salah satu testimoni ketika sudah melakukan keyakinan kelas. Itu ya, jadi kesannya dia merasa dengan adanya keyakinan kelas, dia merasa bahwa timbul sifat-sifat positif yang lebih baik lagi tentunya, yang bisa menciptakan budaya positif. Ya, jadi tujuan akhir ini kita melakukan suatu perubahan dari hal yang kecil terlebih dahulu, dari kelas-kelas terlebih dahulu. Ketika di kelas-kelas itu memiliki ada keyakinan kelas, maka anak tersebut itu akan tercipta disiplin positif. Ketika disiplin positif itu dimiliki oleh seluruh warga SMK Negeri 1 Lewimundi, maka akan tercipta budaya positif. Begitu Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke. Nah, Ibu Bapak ada pertanyaan enggak? Ya. Oh iya, Bu Dida, silakan Ibu Dida. Ya, silakan boleh maju Ibu Dida. Ya, biar kedengaran suaranya ya. Sebutkan namanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dida Rahayu, wali kelas 10 RPL 3. Materinya sangat bermanfaat sekali ya, dan ini merupakan materi baru bagi saya karena 10 tahun mengajar dan baru menemukan materi-materi atau istilah-istilah baru yang lebih fresh gitu. Untuk diri saya sendiri tergelitik tentang keyakinan kelas. Kalau mungkin zaman dahulu di sekolah itu istilahnya namanya tata tertib kelas, dan itu pemikiran saya apakah sama ini dengan keyakinan kelas gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dinamakannya keyakinan kelas, tidak tata tertib atau kesepakatan kelas atau persetujuan kelas gitu? Kenapa lebih dipilih keyakinan kelas gitu? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Dida.
mengendarai motor, Bapak Ibu menggunakan helm tujuannya untuk apa? Untuk diri selamat, safety. Ya. Kalau ada aturan lagi Bapak Ibu, aturannya harus menggunakan masker. Yakni ketika masa pandemi waktu dulu ya, ketika di kerumunan. Itu untuk apa juga tujuannya Bapak Ibu? Iya, melindungi biar kita tetap sehat, selamat. Itu ya yang menjadi dasarnya. Kita meyakini nih, ketika kita menggunakan helm maka kita akan selamat. Kita yakin, kita percaya. Begitupun dengan keyakinan kelas. Ketika kita datang lebih awal, kita yakin bahwa itu baik, maka itu akan timbul dari dalam diri sendiri. Kita tahu kalau kalau kita menggunakan masker di masa pandemi, kemudian itu akan bermanfaat. Kita tidak menularkan atau tertular. Itu demi siapa? Demi kebaikan, demi manfaat bagi diri sendiri. Maka itu ya alasannya kenapa dinamakan keyakinan kelas. Biar timbul dari diri sendiri lebih dalam lagi, begitu Ibu Bapak, tidak ada keterpaksaan. Begitu Ibu Dida, ya. Untuk lebih ke itu unsur intrinsik dari diri anaknya sendiri. Betul, terima kasih banyak Ibu Eka. Ya, jadi sebenarnya keyakinan kelas, kalau dengan keyakinan kelas itu akan timbul motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan keterpaksaan, bukan bukan takut dihukum atau bukan ingin mendapatkan imbalan. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami semuanya ya? Oke, terakhir kita tepuk semangat dulu sebelum ditutup ya Ibu Bapak, bisa? Oke. Ya, tepuk semangat. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas perhatiannya. Saya mohon maaf barangkali ada ucapan yang tidak berkenan atau materinya kurang puas. Di sini saya sebagai guru penggerak siap. Saya terbuka. Barangkali Bapak Ibu mau berkolaborasi atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Silahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bermanfaat untuk kita semua. Benar-benar bisa memberikan perubahan yang positif, terutama untuk anak didik kita nantinya. Baik, langsung saja mungkin untuk acara hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Haryati. Saya dari SMK Negeri 1 Waimuning. Setelah saya mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak Ibu Uum Umayanti SPDI, saya terinspirasi untuk melaksanakannya di kelas saya. Saya bersama anak didik saya akan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah Ibu Uum Umayanti lakukan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.